Radia Pustaka terletak di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, nomor 275, Sriwedari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Museum ini didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat keempat pada tanggal 28 Oktober 1890 dengan nama Radia Pustaka. Secara etimologi, Radia berarti pemerintah, sementara pustaka berarti surat. Jadi tempat ini dulunya merupakan tempat penyimpanan surat-surat kerajaan. Seiring berjalannya waktu, yang disimpan di dalam tempat ini tidak hanya surat, tetapi juga berbagai benda penting yang berhubungan dengan kerajaan. Secara tata ruang, museum ini terdiri dari 11 ruang pamer untuk menyimpan berbagai koleksi-koleksi penting. Di serambi museum ini, kita bisa melihat beberapa peninggalan VOC pada abad 17 dan abad ke-18, yaitu diantaranya senapan dan meriam peninggalan penjajahan Jepang dan Belanda. Tidak hanya itu, kita bisa melihat berbagai koleksi-koleksi jenis wayang, yaitu topeng-topeng wayang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sebelum digunakan sebagai gedung museum, gedung ini merupakan milik seorang warga kebangsaan Belanda yang bernama Johannes Busselaar. Gedung ini kemudian dibeli oleh Sri Susuhan Pakubuwono dan dijadikan sebagai lokasi museum sekarang ini yang dikembangkan oleh Yayasan Pahlawan Radia Pustaka Surakarta. Untuk menghargai jasa Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat keempat yang merupakan pepatih di Keraton Kasunanan Surakarta, maka dibuatkan patung yang sekarang ditempatkan di tengah ruang pamer Museum Radia Pustaka. Beralih ke ruang selanjutnya, yaitu ruang penyimpanan keramik. Di ruang ini terdapat berbagai jenis keramik peninggalan pada zaman dahulu. Mayoritas keramik yang disimpan di ruang ini merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda. Selanjutnya yaitu ruang tosan aji atau ruang logam berharga. Di ruang ini terdapat berbagai senjata yang terbuat dari logam. Bisa dilihat terdapat berbagai jenis keris, kemudian selain itu terdapat pula pedang, tombak, dan prasasti kuno peninggalan kerajaan-kerajaan terdahulu. Selain itu terdapat pula arca yang digunakan sebagai alat sembahyang orang-orang kerajaan pada zaman dahulu. Selanjutnya beralih ke ruang Rojo Molo. Ruang Rojo Molo adalah sosok raksasa penguasa laut. Patung ini merupakan karya Pakubuwono kelima. Patung Rojo Molo merupakan hiasan bagian depan perahu yang digunakan untuk menjemput permaisuri Pakubuwono keempat. Nah, selanjutnya yaitu ruang Etno. Ruang ini merupakan ruang paling luas yang menyimpan gamelan agung milik Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat keempat. Selain itu, terdapat pula alat tenun tradisional dan gamelan kenderan.
gamelan yang dirangkai menjadi seperti meja. Selain itu terdapat pula berbagai jenis wayang, yaitu mulai dari wayang purwa, wayang gadok, wayang magya, wayang klitik, wayang sukat, dan wayang beber. Terdapat pula ruang memorial kantor Kanjeng Gusti Panembahan Hadiwijaya yang berisi tatanan ruang kerja dan beberapa foto pemimpin kerajaan masa lampau. Untuk masuk ke museum ini gratis loh teman-teman, hanya mengisi buku tamu saja. Nah, itu tadi koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Kita sebagai generasi milenial wajib melestarikan ya.